怎么可以死？你醒了？这里是我的住处。云彻，马上给风，真是对得起我。最后自己做主，我又不得不去玩，会是一个最多2个月。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Agent the God season kedua episode terbarunya. Yang mana ini adalah episode yang ke-6-nya. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, lebih baik kita lihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin semua orang telah keluar dari benua sebelumnya, baik itu para tetua maupun para murid lainnya. Sesaat kemudian, Yunche bersama Xia Xingyu juga telah keluar. Hanya saja, keluarga Feng Tian langsung melakukan penyerangan kepadanya, sebab Yunche itu telah menghabisi anggota mereka. Tapi Xia Xingyu segera bertindak untuk bisa melindunginya. Dan begitu juga, maka peningkatan kekuatan Xia Xingyu telah diketahui oleh semua orang. Berhubung masalah itu telah selesai, mereka pun dibawa berpindah ke sisi lain, di mana saat ini tetua Lingkun telah memperkuat segel pedang pada Yu Chenglai. Namun karena Lingkun memberitahu apa yang terjadi kepada putra, menantu dan juga cucunya telah membuat Yu Chenglai marah besar. Hanya saja nasib buruk justru menghampiri Yunche, karena di saat ia menyelamatkan Yunba, malah dirinya yang terkena serangan oleh Yu Chenglai. Selain itu, pintu gerbang juga telah ditutup yang membuat dia harus terjebak di dalam sana. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Terlihat kalau Chu Yuchen telah melakukan pergerakan cepat menuju segel pedang, di mana di sana beberapa orang masihlah berkumpul, hingga mereka pun dikejutkan oleh kedatangan dari Chu Yuchen. Ia kemari dan penuh kekesalan dan juga rasa khawatir terhadap Yunche. Bahkan ketua ini sama sekali tidak dia pedulikan. Namun Chu Yuchen seketika saja menjadi sangat terkejut setelah melihat darah segar di sana. Ini membuatnya berpikir kalau Yunche sepertinya memang telah mati. Tentu saja itu taklah dapat dirinya terima. Hingga sesaat kemudian Yunche pun keluar dari gerbang itu. Ini membuat Chu Yuchen sangatlah senang dan dia yakin kalau Yunche tidak akan mati semudah itu. Sementara Yunche sendiri yakin kalau peri kecil akan kemari. Ia memintanya untuk tidak marah lagi kepadanya dan menyarankan agar ia bisa memeluk dirinya. Namun semua itu hanyalah sebuah hayalan dari Chu Yuchen. Karena bagaimanapun, Yunche memang telah terjebak di dalam gerbang itu. Ia sama sekali taklah bisa menahan air matanya, yang membuat semua orang bingung sebenarnya apa yang telah terjadi. Karena Chu Yuchen itu taklah bisa menerima kematian dari Yunche. Chu Yulei sendiri mencoba untuk menenangkan kakaknya. Ia juga bingung sebenarnya apa yang telah terjadi. Tapi Chu Yuchen sama sekali taklah ingin menjawab perkataannya. Bahkan seketika saja kekuatan es miliknya mulai mengamuk. Chu Yuchen langsung saja melakukan penyerangan kepada gerbang formasi pedang untuk bisa menyelamatkan Yunche. Ia juga kesal kepadanya karena Yunche sendiri yang memberitahu kalau dia adalah pria sejati. Lantas bagaimana bisa ia mati semudah itu? Ia pun memintanya segera keluar karena bagaimanapun Yunche telah berjanji kepadanya untuk bisa menaklukkan dirinya dan pergi ke istana Dewa Bingyun demi bisa mencarinya. Tapi semua itu taklah bisa Yunche lakukan lagi. Chu Yulei bersama yang lainnya benar-benar bingung dan apa yang mereka lihat saat ini. Karena seorang Chu Yuchen, wanita yang terkenal dengan kedinginan hatinya, justru menangisi seorang pria. Chu Yuchen terlihat masihlah belum berhenti dan terus meminta agar Yunche keluar dari gerbang itu. Tidak main-main, Chu Yuchen bahkan menggunakan serangan pamungkasnya untuk bisa menghancurkan gerbang tersebut. Ledakan kekuatan seketika saja terjadi di tempat itu. Namun semua ini masihlah belum bisa menghancurkan gerbang tersebut. Karena tindakannya itu pun membuat Chu Yuchen harus kelelahan, sebab kekuatannya sudah hampir habis. Tapi dia itu masih ingin mencoba lagi. Chu Yulei berusaha untuk menenangkannya dan mengingatkan kalau Yunche telah mati. Sudah tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk membantunya.
Sampai pada akhirnya Chu Yuchen pun tidak sadarkan diri, karena dia itu benar-benar telah memaksakan diri sampai batas terakhir. Mereka pun bergegas pergi membawa Chu Yuchen untuk diobati. Sementara itu semua orang juga pergi meninggalkan tempat ini, hingga akhirnya hanya Yunba seorang diri. Ia benar-benar menyalahkan dirinya sendiri karena kelemahannya justru malah membuat Yunche meninggoy. Ia pun berjanji kalau dirinya akan menjadi jauh lebih kuat dan tidak akan menjadi beban orang lain. Malamnya kita pun dibawa ke kediaman dari Chu Yuchen. Saat ini dia itu tengah dirawat oleh nenek Jiumu. Sesaat kemudian dia pun keluar dan memberitahu mereka semua kalau kondisi dari Chu Yuchen baik-baik saja. Mungkin tidak lama lagi dia itu akan terbangun. Ia sempat menenangkan mereka, tapi nenek Jimu mengingatkan kalau tubuh dan organ dalam Chu Yuchen begitu dingin. Ia takut kalau janin di dalam perutnya akan dalam bahaya. Mendengar tentang janin itu seketika saja membuat mereka semua terkejut, terutama Chu Yulei, karena sepertinya nenek Jimu telah salah lihat. Karena bagaimanapun kakaknya tidaklah pernah memiliki hubungan dengan pria. Lantas bagaimana bisa dia mengandung? Nenek Jimu ini sudah menjadi tabib selama 189 tahun. Jadi tidaklah mungkin dia salah menilai apakah Chu Yuchen itu hamil atau tidak. Chu Yulei masihlah belum bisa menerima hal itu karena bagaimanapun ia mengenal baik kakaknya. Jadi dia pun segera masuk untuk memeriksa kondisinya. Chu Yuchen telah sadarkan diri. Chu Yulei ingin memastikan apakah perkataan nenek Jimu itu benar adanya. Chu Yuchen sudah mendengar hal tersebut. Ketua Ling pun datang karena dia itu ingin tahu siapakah ayah dari anak yang tengah dia kandung itu. Tapi Chu Yuchen tidak ingin memberitahu mereka dan memintanya untuk segera keluar dari tempat itu. Alhasil ketua ini pun ingin pergi. Tapi sebelum itu ketua ini berpikir kalau pria itu adalah Yunche. Chu Yuchen tidak ingin menjawab dan memintanya untuk pergi saja. Tapi kebenaran itu membuat Ling Yufeng benar-benar kesal. Sementara itu istrinya juga kesal kepada suaminya yang belum move on dari Chu Yuchen. Jadi dia berjanji akan membuat istana Bingyun hancur. Kembali ke dalam kamar di mana Chu Yuchen tidak yang berbicara dulu sampai mereka itu kembali ke istana Bingyun. 你醒了？这里是我的住处，云彻，马上开封，真是对得起我。 Berpindah kepada Yun Yufeng di mana ibunya datang, namun dia bingung mengapa putranya itu begitu murung. Yun Yufeng memberitahu kalau seumur hidup dia selalu melatih kemampuan pedangnya. Namun belakangan ini dia justru menyukai seorang wanita. Bahkan dia itu selalu memikirkannya siang dan malam sampai tak bisa fokus dalam latihannya. Ibunya sudah tahu kalau wanita yang putranya cintai adalah Xia Xingyu. Jika memang Yun mencintainya, maka ibunya akan pergi ke istana Dewa Bingyun untuk bisa melamarnya. Tapi bagi Yun semua itu sudah terlambat. Berpindah ke beberapa waktu sebelumnya di mana Xia Xingyu telah diberitahu kalau alasan Yunche mati karena telah melindungi Yunba yang ditarik oleh Yu Changlai. Xia Xingyu telah pergi ke sana dan melihat darah segar dari Yunche. Ia pun mengambil darah tersebut untuk bisa melihat kenangan dia bersama dengan Yunche. Dan hal yang paling dirinya ingat adalah perkataan Yunche yang meminta dirinya untuk memilih apakah mereka akan tetap menjadi suami istri atau tidak. Bagi Xia Xingyu, kepergian Yunche merupakan hal yang sangat menyedihkan baginya. Terlebih lagi selama ini Yunche lah yang selalu berkorban untuk dirinya. Ia bahkan tidaklah memiliki kesempatan untuk bisa membalas hal tersebut. Xia Xingyu hanya bisa berharap di kehidupan selanjutnya ia bisa bersama kembali dengan Yunche. Dan kali ini ialah yang akan melindunginya. Sesaat kemudian Yun pun datang. Tujuan Xia Xingyu kemari bukan melepaskan seorang teman, melainkan melepaskan seseorang yang paling berharga di hidupnya. Tentu perkataannya membuat Yun kebingungan. Sesaat kemudian Xia pun memotong sebagian rambutnya. Ini merupakan tanda perpisahannya kepada Yunche. Karena bagaimanapun ia adalah pria yang sangat dia cintai. Xia Xingyu berjanji di kehidupan selanjutnya dia akan menjadi istri yang baik untuk Yunche. Mendengar hal itu membuat Yun tersadar kalau orang yang Xia cintai adalah Yunche. 自己做主。我又不得不去玩，会是一个。 是刚刚晕。 Jadi setelah melihat apa yang terjadi membuat Yun Yufeng sadar kalau di dalam hati terdalam Xia Xingyu ia tidaklah mungkin bisa menerima orang lain lagi. Ini seketika saja membuat ibunya kesal karena istana Pri Bingyun lagi dan lagi telah membuatnya sakit hati.
Pertama suaminya dan kini adalah putranya. Xin berpindah di istana Dewa Bingyun. Di aula, Chu Yuchen diminta untuk tetap tinggal, sementara yang lainnya diminta untuk kembali. Terlihat dengan jelas kalau Peri Gongyu begitu marah kepada Chu Yuchen. Bahkan baginya dia itu sudah tak lagi berhak memanggilnya sebagai seorang guru, karena reputasi ribuan tahun istana Peri Bingyun hancur karenanya. Peri Gongyu tidaklah pernah berpikir kalau muridnya sendiri yang menjadi orang pertama yang berani melanggar aturan. Chu Yuchen hanya bisa meminta maaf dan berjanji akan menanggung semua perbuatannya. Peri Gongyu memintanya untuk bersumpah di hadapan leluhur mereka untuk bisa segera menggugurkan anak tersebut. Selain itu, ia tidak akan pernah lagi diizinkan keluar dari istana Dewa Bingyun. Akan tetapi, Chu Yuchen tidak akan pernah menggugurkan anak mereka. Terlebih lagi, yang membuat kesalahan adalah dirinya, jadi anak mereka tidaklah bersalah. Ia pun memohon kepada gurunya untuk mengampuni anaknya. Ia berjanji akan menuruti semua perkataan dari gurunya. Tapi Peri Gongyu taklah bisa menerima hal itu. Ia semakin kesal kepada Chu Yuchen karena sudah sampai seperti itu. Namun ia tidak kunjung sadar diri. Karena sudah seperti ini, jadi Peri Gongyu memberitahu kalau ia tidak akan bisa melahirkan anak itu dengan lancar. Sebab dia itu telah berlatih teknik gaib es yang mana tubuh dan organ dalamnya menjadi begitu dingin. Sepertinya dalam 2 bulan saja janin Chu Yuchen akan mati kedinginan. Tidak hanya itu saja, namun istana Bingyun mereka juga sangatlah dingin. Jadi jikapun dia bertahan, maka hawa dingin dari tempat itu akan membuatnya mati juga. Bagi Peri Gongyu, Chu Yuchen hanya tinggal menunggu waktu kematian anaknya. Mendengar hal itu membuat Chu Yuchen kesal. Ia pun bangkit dan mulai melakukan sesuatu terhadap kekuatan gaib miliknya, di mana ini tentu saja membuat Gongyu menjadi sangat terkejut. Kemungkinan Chu Yuchen itu telah mengeluarkan seluruh kekuatan gaib dari tubuhnya. Hal itu tidaklah pernah diduga oleh Peri Gongyu. 最多2个月。 Ia penasaran sebenarnya obat apa yang diberikan Yunce kepadanya, sampai-sampai Chu Yuchen segila itu. Bahkan dia itu rela melepaskan teknik awan es. Baginya, Yunce tidaklah memberikan obat apapun, namun dia telah memberikannya ingatan yang tak bisa ia lupakan. Karena bagaimanapun, Yunce telah melakukan apa saja demi dirinya. Karena itulah yang membuat perasaan wanitanya perlahan-lahan mulai pulih, sampai akhirnya dia pun menikmati perasaan tersebut. Kini ia telah menyandarkan semua keinginannya kepada Yunce. Sebenarnya dia itu berharap kalau hubungan itu tidak akan pernah berakhir. Tapi ia mencoba untuk mengalihkan pikirannya dan alasan mengapa dia ingin ikut pergi dalam pertandingan tersebut supaya bisa mengucapkan salam perpisahan kepada Yunce. Tapi siapa yang menduga hubungan itu sangatlah sulit untuk bisa dia lepaskan. Peri Gongyu pun semakin kesal kepadanya karena dia itu ingat betul dengan perkataan leluhurnya kalau cinta antara pria dan wanita merupakan racun paling berbahaya di dunia. Jadi dia sangat yakin kalau kedepannya Chu Yuchen akan menyesal. Tapi Chu Yuchen meyakinkan kalau dirinya tidak akan pernah menyesal. Dan hal yang paling dia sesali hanyalah di saat Yunce pergi meninggalkannya. Ia sulit menerima hal itu, namun dia sadar masih memiliki anak mereka, yang merupakan satu-satunya garis keturunan yang ditinggalkan oleh Yunce. Karena itulah dia akan selalu menjaganya. Jangankan teknik awan es, bahkan jika perlu, dia bisa saja mengorbankan nyawa demi melindungi anak mereka. Berhubung dia sudah membuat keputusan, jadi mulai sekarang Chu Yuchen bukanlah lagi murid dari istana Dewa Bingyun. Ia harus segera meninggalkan tempat ini. Begitu pula dengan wilayah salju Bingji. Dan mulai sekarang juga hubungan Chu Yuchen dan istana Dewa Bingyun sudahlah berakhir. Chu Yuchen sangatlah senang gurunya masih memberikannya kesempatan. Ia pun berterima kasih karena gurunya sudah merawat dan mendidiknya layaknya seperti ibunya. Ia berjanji akan membalas kebaikan itu di kehidupan mendatang. Gongyu memintanya untuk pergi karena dia tidak ingin melihatnya lagi selama seumur hidup. Setelah dia pergi, Gongyu memberitahu kalau mulai sekarang Xia Xingyu akan menggantikan Chu Yuchen untuk menduduki posisi pertama dari 7 Peri Bingyun. Semua murid istana Dewa Bingyun juga akan dipanggil kembali karena istana mereka akan ditutup selama 3 tahun. Mereka tidak akan pernah menyambut tamu luar maupun murid luar. Semua murid akan tetap di sini dan tidak boleh keluar. 你和冰云仙宫离开冰极雪域，我永远。即日起，所有人亦不得外出。
Scene berpindah ke altar pedang Yu, di mana Yunce ternyata masih ada di sana. Namun sayang sekali episodenya harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Yunce tentu saja masih hidup dan akan bertarung sengit dengan Yun Changlei. Karena apapun yang terjadi, dia pasti akan menghabisinya. Namun sepertinya itu tidak akan begitu mudah. Sementara di sisi lain terlihat kalau Chu Yuchen tengah diincar yang sepertinya merupakan utusan dari gadis ini. Kembali kepada Yunce, di mana Yu Changlei memberitahu kalau kekuatan dalam darah dan daging naga Wangsun tidak akan pernah bisa Yunce tahan, di mana api seketika saja membakar tubuhnya. Tapi Yunce berjanji sebelum menghabisinya, ia tidak akan mati dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.